Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kali kepada acara pertama kita, yaitu adalah Wow Podcast di episode pertama. Iya. Iya, tepuk tangan lu buat teman-teman di sini ya. Ya, kenalin gue Daud. Insya Allah gue akan mencoba menjadi moderator ya, ini episode pertama. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa yang tahu banget sejarah Kota Bekasi. Dari mulai mungkin kita belum lahir kali ya sebagai generasi Z maupun generasi milenial. Nah, siapa itu? Kita kenalin, ada namanya Bapak Sudianto atau biasanya akrab dipanggil dengan Cak Sudi. Beliau itu adalah sebagai penyair, kemudian sastrawan juga, dan akrab sekali dengan kopi dan sejarah Kota Bekasi. Dan yang terpenting adalah beliau kali ini akan membahas semua tentang Bekasi dari mulai zaman dulu hingga saat ini. Kita kenalin dulu ya, Cak Sudi. Silakan Cak Sudi, boleh kenalan dulu dikit? Oke, saya Sudi ya, dipanggil Cak Sudi karena memang asalnya dari Jawa Timur, cuman sekarang kan domisilinya di Bekasi. Iya, akrab dengan kopi dan kebekasian karena sering ngopi aja. Iya, sering kongko kalau orang Bekasi mah. Kongko ya, kongko sama kongres. Kongko ora beres-beres gitu. Oh, ora beres. Ya, Oke. Seperti itu. Gimana? Oke, sebenarnya ada yang kita mau nanyain nih Bang, terkait dengan kebekasian. Iya. Kalau menurut Cak Sudi nih, kan Cak Sudi udah tahu banget dan senior kita semua lah ya. Tua amat kayaknya ya. Karena sastrawan ya. Iya. Cak Sudi ini, menurut Cak Sudi, kata Bekasi itu memiliki arti nama seperti apa dan bagaimana sejarah terhadap penamaan dari Bekasi itu sendiri? Oh iya. Oke. Mungkin jangan dibilang tahu banget ya, tahu aja gitu ya. Tahu aja. Ya. Kalau Bekasi itu kan ada banyak versi-versi sebenarnya ya. Pastinya juga tidak muncul, tapi kemudian yang sering dijadikan referensi bahwa Bekasi itu muncul dari Bagasasi. Bagasasi yang ada di Prasasti Tugu. Ya, menyebut kemudian ada Bagasasi. Nah, kemudian perubahan dari menjadi Bekasi itu dari Bagasasi. Sasi itu kan dari bahasa Jawa itu bulan. Baga itu bagian, jadi bagian bulan. Kemudian awalnya dari Candrabaga. Candrabaga, Chandra itu bulan, Sanskrit ya. Kemudian ke Baga itu bagian, kemudian beralih menjadi Bagasasi karena Sasi itu orang Jawa mengenal Sasi itu bulan. Baga tetap, tapi kemudian dibalik menjadi Bagasasi, bukan Sasi Baga. Tadi kan Candrabaga. Lalu kemudian penulisannya Bagasasi itu orang-orang Belanda dan lain sebagainya, itu para penjajah lebih menulisnya Bacasi gitu. Bacasie gitu. C-nya dari Chandra. Enggak, dia penulisannya. Penulisannya dari zaman penjajahan itu ditulisnya ada Bacasie gitu, Bekasi. Lalu kemudian ya lidah orang sini nyebutnya susah banget itu ya, Bekasi itu jadi Bakasi, kemudian menjadi Bekasi gitu. Jadi bagian dari bulan. Bekasi itu kalau asal usulnya ya. Kemudian dari awal dari Candrabaga itu. Candrabaga. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Cak Sudi. Kemudian tadi berkelit tentang nama Candrabaga sebagai awalan sebelum akhirnya terbentuk Bagasasi maupun Bekasi itu sendiri. Menurut Cak Sudi, hubungan nama Bekasi dengan Sungai Candrabaga nih dalam prasasti atau prasasti sejarah. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu. Iya, prasasti Tugu. Hubungannya apa? Pernah lihat? Oh, pernah lihat. Iya. Mungkin Gen Z belum. Mungkin yang belum megang ya, kayak saya gitu megang. Gimana hubungannya, Pak? Iya, Candrabaga itu salah satu sungai atau kali, tapi kali besar ya, Sungai Candrabaga yang ada dulu sejak zaman Kerajaan Tarumanagara. Karena Bekasi ini kan pernah menjadi pusat di Kerajaan Tarumanagara. Jadi pernah jadi ibu kota ya, ibu kota kerajaan. Orang kan nggak tahu sekarang ya. Orang taunya Kota Bekasi, apalagi taunya sampah aja. Enggak. Dulu ini punya sejarah panjang Bekasi. Dari abad keempat itu Bekasi sudah
ya populer, tapi waktu itu zaman Kerajaan Tarumanegara, kemudian ibu kotanya berubah menjadi Sundapura gitu dan sebagainya. Nah, Candrabaga itu adalah salah satu sungai yang berkelok panjang, kemudian nanti nyambung dengan Sungai Gomati yang itu melintasi istana Kerajaan Tarumanegara. Nah, itu kemudian termanifest di Prasasti Tugu itu. Nah, itu salah satu sungai yang ada sejak zaman itu. Nah, kalau kita menilik apa sih sebenarnya fungsi sungai itu? Sungai, kenapa Kerajaan Tarumanagara dari mulai Jayasinghawarman, kemudian Purnawarman raja ketiganya yang sangat populer ya. Nah, itu kemudian setelah ada kemudian dinormalisasi. Jadi normalisasi sungai itu sudah ada sejak dulu. Oh, gitu. Jadi bukan zaman sekarang. Dari zaman dulu normalisasi itu seperti misalnya Candrabaga itu sudah ada, kemudian dari Jayasinghawarman, kemudian Purnawarman itu melakukan proses normalisasi, penggalian pendalaman dan lain sebagainya, perawatan sampai selesai, kemudian melanjutkan Sungai Gomati sampai ke laut. Nah, fungsi dari sungai Candrabaga dan Gomati itu ada dua, setidaknya minim-minimnya. Pada saat terjadi banjir itu menjadi pengendali banjir. Ya. Betul. Pada saat kemarau, kekeringan itu menjadi irigasi ke wilayah ranah-ranah pertanian. Ya. Jadi banjir sebenarnya untuk Jabodetabek ini nggak usah heran. Itu sudah ada dari sejak zaman Kerajaan Tarumanagara. Dari dulu. Nah, tinggal para pemimpinnya itu ini enggak gitu punya kepedulian tinggi nggak seperti para pemimpin zaman dahulu dari zaman kerajaan itu, memerhatikan nggak kali-kali, sungai-sungai dan lain sebagainya itu dan lain sebagainya untuk pengendalian banjir dan irigasi pertanian. Dan itu dulu terrealisasi kan seperti itu. Nah, tapi apakah kemudian di zaman sekarang, kenapa sekarang banjir semakin tidak terkendali misalnya? Nah, tinggal dilihat apakah kemudian perhatian terhadap kali-kali, sungai dan lain sebagainya itu ada besar, atau malah sungai-sungainya dipagarin. Iya, betul. Ya gitu kan, gitu. Dipagarin, malah buat nanti menjadi daratan dan lain sebagainya gitu. Apakah begitu gitu? Artinya banjir ini di Bekasi sebenarnya sudah sampai Jakarta ya. Jakarta, karena Tarumanagara itu sampai Cipamali. Batas timurnya itu Cipamali. Sungai Cipamali itu. Sananya kemudian Jawa Tengah kan. Nah, sampai ke ujung kulon sana. Nah, itu wilayah Tarumanagara. Makanya setidaknya ada kan 7 prasasti itu, setidaknya salah satunya Prasasti Tugu itu yang ada. Nah, termasuk wilayah kita Bekasi ini yang ada di sini itu menjadi bagian penting dari Kerajaan Tarumanegara, pernah menjadi ibu kotanya. Luar biasa. Berarti sejarah Bekasi ini luar biasa ya. Termasuk Karawang. Termasuk Karawang juga bagian. Percandian Batujaya. Nah, jadi kita udah bicara soal Kerajaan Tarumanegara, udah bicara juga soal Raja Purnawarman. Di sini menurut Cak Sudi ini, ada gak sih peninggalan arkeologi dari Tarumanegara yang masih ditemukan di Bekasi ini? Ya, banyak. Apa kira-kira? Banyak. Kalau yang di Bekasi ya. Kalau Tarumanegara tidak hanya Bekasi. Ya, saya bilang tadi bahwa dari ujung kulon sampai mana Sungai Cipamali itu adalah wilayah kekuasaan Tarumanegara. Nah, kalau peninggalannya ya setidaknya yang tercatat dalam buku sejarah anak-anak sekolah itu ada 7 prasasti itu. Nah, di Bekasi sendiri kan juga banyak. Pernah dengar Buni? Apa itu, Bang? Situs Buni, pernah dengar? Situs Buni, familiar tapi kita nggak tahu tuh. Ya, gitu. Tepatnya itu ada di Babelan. Oh, Babelan. Pasar Emas. Orang Babelan. Buni. Buni. Ya, itu wilayah sana, Babelan, Tarumajaya tuh ke sana tuh. Nah, itu bisa main ke sana. Teman-teman arkeologisnya tuh sudah diteliti, misalnya paling sedikitnya dari tahun 60-an Hasan Ja'far dan teman-temannya itu sudah meneliti itu, kemudian ditemukan banyak peninggalan-peninggalan sebelum meneliti Percandian Batujaya. Iya.
Luar biasa. Percandian Batu Jaya itu adalah lanjutan penelitian dari situs Buni Luar biasa. di Babelan. Di Babelan. Di Babelan. Lalu kemudian, tapi justru yang lebih berkembang sekarang di Perjanjian Batu Jaya ya, sampai diekskavasi meskipun belum selesai juga ekskavasi. Karena itu ada sekitar 62 titik yang diekskavasi, paling baru sekitar 4 titik. Luar biasa. Nah, di Bekasi itu kenapa itu kampung pasar emas? Karena dulunya itu ditemukan banyak emas. Di mana tuh? Awalnya. Iya. Di mana itu, Bang? Babelan. Di pasar emas. Pasar emas itu. Di Babelan. Ya mungkin warga Babelan yang mau nyari emas bisa Iya, nyari. tapi jangan ngacak-ngacak sama orang. Oh, jangan ngacak-ngacak Sarawak. Nah, itu kan ditemukan emas itu. Lalu kemudian setelah ditemukan emas, kemudian orang berbondong-bondong mencari emas justru. Nah, pada saat mencari emas itu ditemukanlah berbagai gerabah, tengkorak manusia, perlengkapan dari zaman prasejarah akhir malah megalitik ya. Jadi sampai bandol-bandol jala zaman dulu, manik-manik, kapak beliung persegi dan lain sebagainya itu ditemukan di sana banyak, tapi orang itu tidak terlalu peduli karena ketidaktahuan ya. Karena orang awam tidak tahu tentang nilai arkeologis dari benda-benda bersejarah itu, dicarinya emasnya aja. Emasnya aja, Ya. itu diabaikan. Diabaikan, itu dibuang segala macam. Nah, lalu kemudian terdengar ke para peneliti di Arkenas sekarang ya. Lalu kemudian diteliti, kemudian diketemukanlah bahwa jejak sejarah di situs Buni itu. Nah, dan ternyata memang dari sepanjang pantai utara wilayah Jawa Barat ini, makanya sampai ke termasuk Karawang itu penuh. Itu juga menjelaskan kenapa sih di Babelan, Tarumajaya sampai ke Muara Gembong itu kenapa banyak sekarang bor-bor Pertamina tuh, sumur minyak. Iya, minyak. Dari mana tuh kok bisa banyak minyak? Hanya banyak fosil, Bang. Benar. Berarti tertimbun di sana ya, Bang ya? Iya, secara ilmiah. Betul. Nah, kemudian salah satu gerabah misalnya, ada gerabah-gerabah di situs Buni itu. Salah satu gerabahnya menandakan bahwa ini gerabah Archimedes yang terkait dengan di India Selatan itu ada pelabuhan Archimedes. Nah, gerabah-gerabahnya terkait, artinya bahwa ada peradaban Buni dulu yang punya koneksi, punya konektivitas, punya hubungan dagang dan lain sebagainya dengan wilayah di India dari temuan itu, dari temuan gerabah-gerabah itu. Dan sekarang temuan-temuan itu banyak kok tersimpan sebagiannya tersimpan di Museum Nasional juga ada. Berarti sudah dilindungi sama negara, Mas? Sebagian kecil dan terkecilnya. Sebagian kecil. Banyak yang tidak. Banyak. Banyak. Oh, kalau mau ke sampai sekarang kemarin Bawa Saki yang sampai almarhum ya, beliau pelestari sampai almarhumnya itu tidak kunjung. Sebenarnya harapan beliau itu dibikinkan museum khusus ya di wilayah pelestarian situs Buni itu. Sampai sekarang belum ada. Baru sebatas sertifikat-sertifikat yang dikasih oleh pemerintah demi pemerintah daerah yang terus berganti dan tidak kunjung ada perkembangan ya dan lain sebagainya. Sangat disayangkan. Sayang banget. Ya, termasuk sebelum dibangunnya Museum Tambun, Museum Bekasi. Iya. Misalnya diantaranya banyak yang berkunjung ke sana untuk melihat itu. Beberapa ada yang diambil. Sayang sekali kadang beberapa yang mengambil dan lain sebagainya tidak untuk kepentingan pelestarian. Itu yang sangat disayangkan ya. Jadi buat kepentingan pribadi mungkin ya. Kalau itu di sana kan ada peradaban ya, peradaban bertumpuk dari zaman ke zaman dan sebagainya. Bahkan dari penelitiannya itu kan dari zaman megalitik prasejarah akhir. Ya. Luar biasa. Kasih. Oke, thank you Bang Sudi. Itu kita bicara soal sebelum Belanda menyerang Nah, kita. kalau tahu Sunda misalnya. Iya. Kalau bicara Sunda, Bang siapa? Daud. Bang Daud, yang terbayang apa kerajaannya?
Sunda yang terbayang, yang kita bayangin kalau generasi Z paling Sunda itu Jawa Barat, Bandung gitu aja. Kita mungkin kelemahan Kalau ke belakang kerajaannya terkenal apa? Pajajaran. Kita perlu tahu. Ya Pajajaran. Pajajaran. Di Ponorogo kali masuk nggak? Oh, Sunda. Oh Sunda. Nah. Ya kita kurang Ada dari situ. Pajajaran. Orang udah familiar Pajajaran. Kemudian padahal udah kekinian itu. Oh, iya. Sebelumnya tuh kerajaan Sunda. Sunda itu terusan dari kerajaan Tarumanagara. Oh gitu. Karena raja ke-12 Tarumanagara, Linggawarman itu mempunyai 2 putri. Yang satu kemudian dinikahkan kepada Tarusbawa, yang kemudian menjadi raja terakhir Tarumanagara. Raja ke-13 Tarumanagara. Jadi ada yang bilang Tarumanagara raja sampai ada berapa raja? Ada yang banyak bilang 12, tidak, 13. Yang terakhir ada Tarusbawa, yang kemudian mengubah nama Tarumajaya, kemudian dialihkan berubah menjadi kerajaan Sunda. Sunda pertama oleh beliau. Jadi terus kesininya Pajajaran itu kesinian udah kemarin udah. Iya, benar. Dulunya tuh dari begitu. Nah salah satunya dinikahkan dengan pendiri Sriwijaya. Iya. Kerajaan Sriwijaya. Berarti bagian dari Sunda itu? Apa terlepas dari Sunda? Oh, lepas dari itu ya, artinya 2 putri itu, satu dinikahkan dengan Tarusbawa yang kemudian menjadi raja ke-13 Tarumanegara sekaligus raja pertama Sunda. Karena kemudian mengubah kan. Karena kemudian Tarusbawa mengubah Tarumanegara itu menjadi menjadi kerajaan Sunda. Galuh kemudian memisahkan diri. Galuh memisahkan diri. Jadi makanya dulu ada Sunda Galuh. Iya. Nah, batasnya adalah itu Sungai Citarum. Oh, menjadi pembatas. Belah barat sinian itu apa Sunda. Ya. Belah sonoan seberang Galuh. Iya. Zaman dulu. Tapi kemudian pada saat belakangan kekinian zaman Pajajaran kemudian disatukan kembali di Pajajaran. Kembali. Itu itu perjalanan dari sana, jadi tidak ada Sunda sebelum ada Tarumanegara. Meskipun secara terminologi sebenarnya Sunda sekarang yang menganggapnya kan suku ya. Iya, suku. Tercatatnya sebagai suku, padahal lebih dari sekedar suku, itu bukan hanya sekedar suku. Iya, taunya kan suku orang Bandung, Sunda gitu. Gitu kalau luar biasa. Berarti artinya Tarumanegara ini salah satu asal muasal sebelum terbentuk semua kerajaan lainnya ya. Di antaranya dari abad 4 loh. Abad 4 luar biasa. Oke Bang, kayaknya kalau misalnya kalau di wilayah Tanah Jawa ini pertama. Ya. Siap pertama. Sebenarnya pertama ada Salakanagara dari abad pertama di daerah Pandeglang sana. Pandeglang. Berarti itu mundur lagi ya. Itu pendahulu Tarumanegara. Jadi Jaya Singawarman, raja pertama pendiri dan raja pertama Tarumanegara itu adalah mantu dari raja Salakanagara. Iya, ada. Baik nih Cak nih, itu kan kita udah bicara soal sejarah yang mungkin zamannya kerajaan. Ya. Kita masuk ke periode yang kita tahu betul sejarah telah dicatat. Kita merasa juga kan selama 350 tahun. Itu di katanya. Di era ketika Belanda masuk nih. Belanda dan Jepang masuk di Indonesia. Cuman kita mau ya betul zaman penjajahan. Iya, jadi negara kerajaan sudah selesai, masuk tuh si negara api ya mungkin ya. Nah, menurut Cak Sudi nih, gimana sih kondisi Bekasi dulu pada saat penjajahan Belanda maupun Jepang? Iya. Ya sebenarnya wilayah-wilayah perjuangan di Indonesia termasuk di Bekasi itu ada wilayah-wilayah perjuangan yang cukup sengit ya, terutama di Bekasi. Makanya sampai disebutnya tapal batas. Tapal batas yang dimaksud adalah tapal batas perjuangan, Bang. Oh, luar biasa. Pernah sampai dicap sebagai wilayah hitam sama penjajah. Karena tidak mau tunduk. Lawan terus. Bekasi Karaman itu tidak mau tunduk. Dulu zamannya misalnya nih zaman penjajahan kemudian sudah diproklamasikan kan masih ada agresi militer pertama kedua gitu kan masih ada. Di zaman mempertahankan kemerdekaan.
Nah, ada sesi di mana pernah dengar kan penjajah Sokoto yang disembelih-sembelihin sama orang Bekasi? Iya, betul. Ya, betul. Yang Itu kereta. terjadi, iya, kereta. Nah, itu kan ceritanya kan sudah gencatan senjata. Contoh. Nah, itu para penjajah itu kan mau dipulangin tuh. Nah, udah kesepakatan tuh. Pemerintah pusat udah sepakat, udah. Nah, ini tidak akan nyerang lagi, misalnya ini nanti dipulangin. Nah, kata orang Bekasi mah, lain apa itu katanya. Iya. Lah, habis menjajah kita. Udah ngapa-ngapain gitu ya. Ilo pulang kita. Pulang. Ntar dulu bang, gitu istilahnya kan gitu. Iya, Ntar dulu bang, gitu. Iya. Enak itu main-main pulang-pulang baik gitu Iya, kan. betul. Nah, itulah kagak mau tuh. Nah, udah begitu perjalanan pulang, nah disatronin tuh udah. Dicegat tuh di jalan. Belen potong-potongin tuh. Iya. Itu di saat Makanya kita udah tragedi dihabisin gitu kan. Lagi di mana dicap wilayah hitam tuh. Hitam. Kagak ngapa-ngapa. Iya benar. Masih kalau mau pulang sini datangnya baik-baik. Kalau datangnya tidak baik-baik lah jangan harap pulang baik-baik begitu. Iya, betul. Kita balas gitu ya. Iya. Bekasi itu termasuk wilayah perjuangan yang cukup sengit. Kita mengenal mungkin ya Bandung Lautan Api. Betul. Karena ada lagunya sering dinyanyiin, Iya, Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu yang ngebakar masyarakatnya, Bang. Oh gitu. Supaya masyarakat tidak rela para pejuang kita itu tidak rela ini dikuasai sekutu, aset-aset rumah dan lain sebagainya, kagak rela kita. Dibakar aja. Bagian kita kalah tapi kita bakarin semua ini, jangan dikuasai oleh sekutu gitu. Makanya dibakarin sampai jadi Bandung Lautan Api. Bekasi sebenarnya yang Lautan Api bukan hanya Bandung, tapi Bekasi pernah terjadi Bekasi Lautan Api. Oh begitu. Tapi bukan dibakar sendiri oleh masyarakat dan pejuang, dibombardir sama sekutu. Luar biasa. Termasuk salah satu peninggalannya itu Gedung Tinggi itu. Gedung Juang itu dulu disebutnya Gedung Tinggi. Gedung tinggi. Karena gedung paling tinggi dulu kan. Gitu. Di situ lokasinya. Iya, bukan di situ lokasinya, di seluruh Bekasi dibombardir. Iya. Dibombardir, dibuang, diantem segala macem. Luar biasa. Nah, itu yang kagak kena tuh gedung tinggi tuh. Gedung tinggi yang nggak kena. Kagak kena. Lewat-lewat aja begitu. Bor. Jadi api di mana-mana. Itu jadi Bekasi Lautan Api. Pernah terjadi. Tapi itu oleh sekutu yang menyebabkan itu. Lalu kemudian untuk menggambarkan perjuangan yang luar biasa terutama di wilayah masyarakat Bekasi, pada saat setelah di bumi hanguskan itu istilahnya, dibuat lautan api, apakah kemudian masyarakat Bekasi kemudian menjadi ciut dan lain sebagainya, penduduk masyarakat pejuang menjadi ciut? Tidak sama sekali. Semakin geram. Tergambar di mana? Pernah mendengar lagu Melati di Tapal Batas? Melati pernah dengar. Melati di Tapal Batas. Ya, nanti carilah lagunya. Iya. Cari ya Ismail nanti ya. Cari Melati di Tapal Batas. Itu menggambarkan apa, Bang? Menggambarkan bahwa setelah bombardir itu dan ada seorang perempuan di Bekasi ini menanam padi. Sementara di sampingnya di sekitarnya reruntuhan gedung-gedung, reruntuhan rumah, api masih menyala sebagian, dia menanam padi dan lain sebagainya. Sosok Melati, gambaran sosok perempuan Melati di tapal batas perjuangan. Dia tetap semangat melanjutkan kehidupan, dia harus menanam padi untuk generasi ke depan. Tidak ada kata takut. Luar biasa. Gitu. Dulu wilayah Bekasi kita kenal diantaranya tokohnya adalah Kiai Haji Nur Ali. Ya. Masih ini dengan anak buahnya Jenderal Sudirman kan? Iya betul. Iya, dengan laskar Hizbullah dan lain sebagainya, itu banyak wilayah perjuangan dibangun. Di antaranya adalah para perempuan tangguh itu. Di antara perempuan tangguh itu adalah sosok perempuan yang digambarkan dalam lagu Melati di Tapal Batas itu. Gitu. Luar biasa, berarti zaman dulu itu emang sengit lah Bang. Iya. Ya enggak. Ya kalau kita rasain sekarang agak menyerah sama sekali. Ya.
kita damai gitu. Bersyukur. Perjuangan dari para pendahulu kita keren coy. Makanya kita kudu bersyukur. Betul, betul. Nah, anak muda kan harus terutama anak muda ya. Iya. Ya kudu tahu sejarahnya. Iya, istilahnya kata orang Bekasi mah kudu tahu sejarah kampung dewek gitu. Ilo kagak tahu sejarah kampung dewek gitu. Iya benar. Harus tahu. Gunanya buat apa? Gunanya supaya lu nanti ke depan tuh bisa menjaga nilai, melanjutkan, mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan sama pendahulu kita. Ya, jangan sampai akhirnya kita yang nggak mau belajar dan nggak mau tahu malah ngerusak kampung kita ya, jangan sampai ya. Penjajahan zaman dulu mungkin dengan fisik ya. Betul. Zaman sekarang mungkin tidak menjajah dengan fisik. Apa contoh? Penjajahan bisa dilakukan misalnya untuk menjajah di zaman sekarang, hilangkan saja sejarahnya. Putus sejarahnya dari generasi mudanya. Sehingga generasi muda sudah tidak punya rasa bangga terhadap perjuangan pendahulunya. Hilang memori sejarah para leluhurnya. Yang paling parah kemudian sama sekali dia apatis terhadap masa lalu dan lain sebagainya. Padahal tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu gitu. Betul. Nah, dengan begitu, itu salah satu bagian dari proses penjajahan. Luar biasa. Sekarang dunia digital, aman nggak anak-anak muda kita sekarang? Ya, mayoritas semua informasi masuk ya. Mungkin bisa jadi ada amannya, ada enggaknya kali Bang. Plus minus ya. Plus minus. Nah, kudu dijaga. Anak-anak muda harus ada literasi sejarah. Saya sepakat Bang, karena ketika kita tidak tahu apa yang kita jaga, maka kita bakal ngelakuin apa gitu ya? Iya. Nilai apa yang kita jaga kan gitu, kita nggak tahu. Iya, ini keren nih guys buat gue yang nggak ngerti sejarah. Ya mungkin gue juga sebenarnya. Ya tapi sama-sama kita belajar lah untuk kita kedepannya mewarisi apa yang sudah diwariskan sama para pendahulu kita. Iya. Oke lanjut Bang. Kayak mungkin sebagian ya ini ya. Iya. Kayak kita selalu digambarkan bahwa penjajahan pejuang-pejuang kita memakai bambu runcing. Iya, bambu runcing. Nah, siapa yang selalu menggambarkan kita pakai bambu runcing? Siapa itu Bang? Karena bambu runcing ini identik dengan ikonnya Bekasi. Ini menarik untuk dibahas. Bukan hanya Bekasi. Oh gitu. Iya, bukan hanya Bekasi bahwa bambu runcing. Kita Bang. Kita selalu digambarkan pejuang-pejuang Republik itu pakainya bisanya hanya pakai bambu runcing. Oh gitu. Ada sisi kebanggaan misalnya, dengan bambu runcing aja bisa menang gitu. Itu satu sisi. Tapi satu sisi lain, apa benar kemampuan kita hanya di bambu runcing? Iya benar gak tuh Bang? Nah itu kan sebenarnya proses hanya mengecilkan sejarah perjuangan di antaranya. Oh gitu. Bukan hanya bambu runcing. Dan kita dari zaman kerajaan bahkan gitu. Nusantara tanah air kita itu kemampuan kita melebihi Eropa. Artinya kita tuh sebenarnya nggak mesti pakai teknologi itu bisa gitu ya. Memang tidak hanya bambu runcing yang sebenarnya gitu ya? Lebih bisa. Wih luar biasa. Makanya zaman dulu kan pejuang-pejuang itu ngerebut. Iya, ngerebut senjata dipakai belajar dan sebagainya. Tapi jauh dari itu sebenarnya penggambaran hanya menggunakan bambu itu saya juga bagian dari terlalu mengecilkan kemampuan atau pejuang-pejuang kita. Tidak, pejuang kita itu cukup keren kok, tidak hanya bambu runcing bisanya. Iya, tuh yang belum tahu. Oke Bang, menarik nih, semakin panas. Tadi era kolonial kita udah bahas sedikit. Sekarang kita masuk ke Bekasi. Kan dulu kan Bekasi ada istilahnya Bekasi Raya ya Bang ya? Oh iya, sebelum pemekaran. Betul, kemudian bertransformasi menjadi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Betul. Nah menurut Cak Sudi nih, perubahan Bekasi dari wilayah Bekasi Raya menjadi dua ranah yang berbeda, kota dan kabupaten, itu menurut Abang gimana pendapat Abang? Ya sebenarnya ini kan perkembangan zaman ya. Bahkan sebelum jadi kota Bekasi Raya itu kan dulu sampai Jatinegara itu kan Bekasi. Makanya di Jatinegara itu ada Jalan Bekasi Barat, Jalan Bekasi Timur itu kan ada sampai sekarang. Iya, ada. Kalau pernah lihat mah, termasuk Cakung gitu. Cakung ya, bagi dua. Kan ya. Timur, kemudian tukar guling ya. Ya, tukar guling. Jadi Bekasi ya. Kemudian ada pemekaran Kota Bekasi, Kota Matiang menjadi Kota Bekasi.
tidak masalah, dalam artian tidak masalah supaya keterjangkauan layanan publiknya bisa, harapannya ini kan harapannya. Pemekaran itu harapannya adalah pelayanan yang lebih maksimal. Kesejahteraan yang lebih terjamin. Tujuannya itu. Harapannya itu. Harapannya. Persoalan kemudian apakah harapan itu yang dititipkan kepada para pemimpin-pemimpin berikutnya ini itu juga menjadi harapan para beliau-beliau itu atau tidak, ya itu persoalan lain. Itulah fungsinya, tugasnya masyarakat termasuk anak-anak muda itu juga mengontrol. DPRD yang dipilih oleh masyarakat Kota Bekasi misalnya, itu salah satu fungsinya adalah controlling terhadap eksekutif kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya ada DPR lain di masyarakat, anak-anak muda dengan sosmed gini bisa menjadi kontrol. Sekarang sosial media itu bisa menjadi salah satu mengontrol. Ya kan? Betul. Begitu sesuatu hal yang viral, wah. Betul. No viral, no justice. Itu. Sekarang kita gitu aja. Banyak kan begitu akhirnya iya, kan, gitu akhirnya yang menjadi. Oh iya Bang, nih kopi dulu Bang. Oke. Dari ini Racik apa Kopi. nih? Racik Kopi. Kopi racikan. Diracik sendiri. Iya, diracik sendiri. Keren. Iya. Rasanya pasti. Yang buat teman-teman mau coba racikan kopi kayak gini boleh datang di Galaxy ya. Di mana nih tempatnya nih? Di Galaxy Bang, di Boulevard 3. Boleh Pak. Nah, Galaxy Kota Bekasi. Oke. Oke, Bang Sudi. Oke. Iya. Menurut Abang nih, sesuatu di Bekasi yang wow itu. Silakan Bang. Sesuatu yang wow dari Bekasi itu pertama adalah sejarahnya. Sejarahnya? Bekasi punya sejarah panjang dari zaman Kerajaan Tarumanagara sampai zaman perjuangan. Oke. Yang kedua, hanya ada di Bekasi jalan seorang penyair besar di Indonesia, yaitu Jalan Chairil Anwar. Wih, luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Sudah selesai mungkin Bang podcast kita. Oke. Pada pertemuan pertama ini, terima kasih Bang Sama-sama. Sudi. Iya. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang sudah standby di kita dan menemani kita sampai akhir. Gue Daud Prakoso undur diri. Wow Podcast, saatnya takjub, saatnya dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.